Oke, clear sampai situ. Kalau bicara hasil evaluasi pendidikan, apakah ijazah bukan termasuk hasil evaluasi? Oke, baik. Ini poinnya kedua. Intinya kita tidak pernah menutupi ijazah Pak Jokowi. Supaya tidak sesat. Ijazah Jokowi itu ada, asli, dan kita sudah tunjukkan. Ya, ini supaya nggak sesat. Baik kepada wartawan di forum tertentu, kepada kepolisian, kepada paling kita akan keluarkan. Tapi Mas Aiman, supaya tidak akan keluarkan kepada pihak. Pengacara Joko Widodo Rifai Kusumanegara kembali dipermalukan saat debat dengan Roy Suryo karena pernyataannya yang menyebut ijazah termasuk privasi dan tidak boleh dipublikasikan, sebagaimana aturan kontroversial KPU yang sudah digugat dan dibatalkan. Padahal, semua orang tahu ijazah presiden itu bukan sekedar dokumen pribadi, melainkan dokumen publik yang berkaitan langsung dengan syarat konstitusional jabatan tertinggi di negeri ini. Rifai dengan percaya diri menyebut dirinya paham Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Padahal undang-undang itu justru memberi pengecualian untuk kepentingan publik, hukum, dan penyelenggaraan negara. Oke, saya mau counter sedikit. Jadi gini, dalam melihat soal ijazah Pak Jokowi ini, jangan hanya dilihat undang-undang keterbukaan informasi publik termasuk undang-undang kearsipan. Mohon juga dilihat undang-undang perlindungan data pribadi. Di mana ada dua kategori, you kan sebagai peneliti, yang tidak bisa masuk, yaitu adalah pertama hasil evaluasi kesehatan, kedua hasil evaluasi pendidikan. Memang dia masuk kepada data pribadi yang tidak bisa dibuka. Dan ini pun sebenarnya pengejawantahan dari pasal 28G ayat 1 D45. Tapi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, keluarga, dan harta benda. Cuma KPU kan sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia. Artinya boleh dibuka. Masih ada tambahan. Jadi hukumnya sudah jelas, ya, hukumnya sudah jelas. Lalu kemarin KPU mungkin karena desakan teman-teman terus bertanya, akhirnya KPU membuat surat edaran, tapi juga itu sifatnya lebih ke bersiking, ya, lebih kurang mendudukan hukumnya seperti ini dan agar tidak dikeluarkan. Sekalipun kemarin di TV kita diskusi, ya, memang kita melihat kok sampai 16 butir, ya, ada poin-poin yang di luar data evaluasi kesehatan maupun pendidikan masuk di situ, sehingga kami menduga ini mungkin dicabut untuk mengkoreksi karena jumlah butirnya terlalu banyak. Sampai ada 18. Konsekuensinya adalah satu. Kedua, kalau secara yuridis tidak ada SK KPU pun ini, tetap secara hukum Undang-Undang PDB melindungi data evaluasi kesehatan maupun data evaluasi pendidikan. Itu satu, ya. Pendidikan masih ijazah kan? Clear. Oke. Kita definisikan secara norma, Bang. Oke, clear sampai situ. Kalau bicara hasil evaluasi pendidikan, apakah ijazah bukan termasuk hasil evaluasi? Oke, baik. Ini poinnya kedua nih. Intinya kita tidak pernah menutupi ijazah Pak Jokowi. Supaya tidak sesat. Ijazah Jokowi itu ada, asli, dan kita sudah tunjukkan. Ini supaya nggak sesat. Baik kepada wartawan di forum tertentu, kepada kepolisian, kepada paling kita akan keluarkan. Tapi Mas Aiman, supaya nggak akan keluarkan kepada pihak. Mendengar pernyataan itu, Roy Suryo langsung bereaksi keras, bahkan menyebut pernyataan Rifai sesat dan harus diluruskan. Bukan tanpa alasan, karena Roy Suryo sendiri ikut terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lengkap dengan naskah akademiknya, sehingga ia tahu betul esensi dari aturan tersebut bukan untuk menutup akses publik terhadap dokumen pejabat negara. Kita punya kepentingan, that's the point. Supaya nggak sesat, di Undang-Undang PDP Perlindungan Data Privasi nomor 27 tahun, ya, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya termasuk yang membuat, Mas Rifai. Saya tahu persis mana definisi itu ada di naskah akademiknya. Hasil pendidikan itu KHS, kartu hasil studi. Jadi justru sebenarnya Mabes Polri lah yang melanggar undang-undang karena dia mengeluarkan ijazah tidak termasuk evaluasi hasil studi. Kalau ijazah nggak masuk. Mari kita lihat undang-undang itu ada nggak kata-kata ijazah? Tidak ada. Memang nggak ada. Penafsiran kan? Memang nggak, bukan penafsiran, ini ada di naskah akademik. Mas, saya ikut ketika perkara itu yang ada masuk di Komisi Informasi Publik dan muncul di Komisi Mahkamah Agung. Udah saya yang buat, Mas. Saya yang buat, nggak usah banyak ribut. Mas Roy. Iyalah. Adakah secara gamblang, ya? Saya termasuk yang membuat, Mas Rifai. Saya tahu persis mana definisi itu ada di naskah akademiknya. Hasil pendidikan itu KHS, kartu hasil studi. Jadi justru sebenarnya Mabes Polri lah yang melanggar undang-undang karena dia mengeluarkan ijazah tidak termasuk evaluasi hasil studi. Kalau respon yang merumuskan, ijazah nggak masuk. Mari kita lihat undang-undang itu ada nggak kata-kata ijazah? Tidak ada. Memang nggak ada. Penafsiran kan? Memang nggak, bukan penafsiran, ini ada di naskah akademik. Mas, saya ikut ketika perkara itu ada yang masuk di Komisi Informasi Publik dan muncul di Komisi Mahkamah Agung. Udah saya yang buat, Mas. Saya yang buat, nggak usah banyak ribut. Mas Roy. Iyalah. Adakah secara gamblang, ya?
Rifai pun akhirnya terlihat kebingungan karena argumen yang ia bangun ambruk di depan umum dan makin jelas bahwa ia hanya mengutip sepenggal aturan tanpa memahami keseluruhan konteks hukum yang berlaku. Masa pengacara Jokowi bisa sekelas itu, guys? Bagaimana mungkin orang yang mengaku ahli hukum justru mengabaikan hak publik atas transparansi, apalagi terkait legitimasi presiden?